Tasus ka din lah. Boleh. Kada lu kayak kotoran rapian, utang jauh bebas aja. Mana tuh? Aku mau tahu. Buku tamu mana? Tadi mau dulu. Dulu ya. Mau dari mana? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Dulu kamu ya. Baik, aku minta sih. Sekarang kita sedikit saja. Ya, dikitnya ya kan. Selamat pagi, Ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hidayah.
gitu ya. Nah kalau di PAUD betul-betul Bu di khusus ya, di pendidikan buat mereka itu khusus kita berikan. Saya rasa kalau ibu PAUD sudah ngerti ya cara mendidik. Nah jadi pemerintah mungkin maksudnya mengadakan seperti ini agar pemerintah desa itu lebih memperhatikan pendidikan PAUD anak usia dini itu yang ada di PAUD atau di wilayahnya. Maka dari itu untuk sekarang, untuk di tahun 2021 mulai di tahun 2021 di semester 2 itu ibu-ibu PAUD atau tim Pokja ini sudah membentuk dan membuat SK-nya itu dikeluarkan oleh Bapak Kades, ya Bu. Nah, dan ada juga struktur organisasinya seperti ini. Sudah saya ini kan kemarin ya, saya rekam di video. Setelah itu, bagaimana pemerintah mau agar di wilayah di masyarakat atau di Indonesia itu anak-anak bisa cerdas, bisa berkarakter, bisa pintar, karena generasi mereka ini nanti kan akan menjadi penerus. Ya. Nah makanya pemerintah mengusahakan agar anak-anak kita itu mempunyai hak, yaitu hak-haknya mendapatkan asupan gizi. Mungkin yang mereka minta maaf tidak dapat di rumah atau mungkin ekonomi ya Bu ya. Nah tapi dengan adanya program ini dibantulah oleh pemerintah desa dan boleh bekerja sama dengan perusahaan yang ada di wilayah desa seperti itu. Boleh, jadi kita ini sudah kuat Bu. Kalau kita sudah dipukul, nanti kita sudah mengeluarkan SK dari Pak Kades. SK-nya ini nanti Bu, SK yang sudah dikeluarkan oleh Pak Kades nanti diserahkan ke kecamatan, ke Ibu Bunda PAUD yang ada di kecamatan atau pengurus Pokja di kecamatan. Nah, itu sudah dikasih ke sana. Nanti kalau sudah terkumpul semua, baru kita pukulkan. Kemarin seperti itu Pak kata di zaman. Kalau sudah nanti sudah SK-nya, terus sudah strukturnya. Nanti kalau strukturnya Bu boleh dibuat kayak seperti baleho aja. Ya. Kalau lebih bagusnya itu ada protokol-protokolnya. Itu salah satu contoh kecil, garis-garis ya Pak, garis-garis kecil aja dulu yang saya bisa jelaskan ke Ibu tentang apa sih Bunda PAUD itu, ya Bu. Nah, itu garis kecilnya dulu. Lanjut ini masalah struktur ya, struktur Pokja Bunda PAUD desa bukan di sini turun ya. Pembinaan itu otomatis itu Bapak Kades, lalu Ibu Bunda PAUD-nya adalah Ibu Kades, lalu nanti ketua Pokjanya itu ada lagi. Jadi yang bekerja ini adalah ketua Pokjanya Bu, ketua Pokja. Ketua Pokja itu kita pilih siapa gitu ya. Ketua Pokja yang nanti handle bidang-bidang ini tadi ya. Jadi ketua Pokja, baru nanti sekretaris, baru bendahara. Sekretaris ini sekretaris Pokja, baru bendahara. Nah nanti setelah bendahara baru bidang-bidang. Jadi di sini ada bidang pendidikan, bidang humas atau bidang layanan kesehatan ya. Lalu bidang perlindungan, kesejahteraan dan seni budaya. Nah,
bidang pendidikan ini adalah terdiri dari bunda-bunda PAUD-nya yang mengajar di PAUD. Kepala sekolahnya dulu, baru nanti guru-gurunya. Nah, di bidang pendidikan ini apa saja tugas-tugasnya, apa saja programnya yang ibu mau programkan dan ibu-ibu mau serahkan ke tim Pokja tadi, ke ketua Pokja tadi. Ibu maunya apa di sekolah ibu? Mau diadakan apa? Apakah ibu setiap tahunnya mau membuat sosialisasi kepada guru-guru atau orang tua murid agar orang tua murid tahu bagaimana di sekolah itu mereka dapat apa aja, terus bagaimana cara mendidik anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ibu minta buatlah program sosialisasi kepada orang tua. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan, apakah guru-gurunya diberi pelatihan? Boleh. Jadi boleh ibu-ibunya nanti kalau seandainya mau memanggil nih narasumber dari Tanjung Selor, boleh nanti kerjasama dengan dari PAUD-PAUD lain atau desa-desa lain kan yang ada PAUD-nya. Apakah mereka sama dengan ibu mau membuat program tentang pelatihan guru? Ya kan Bu? Selama ini kan guru-gurunya mungkin nih biasanya memberi pelajaran itu secara ini aja, seharusnya kan ada cara-caranya kan Bu. Tema-temanya juga ya kan, tema-tema bukan kita mengajar seperti di SD ya, 1 ditambah 1, 1 dikali 1 itu sudah salah lagi Bu. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita, sementara guru-gurunya main meraba ya istilahnya ya, meraba mengajar aja kayak di SD. Seharusnya itu tidak boleh mengajar anak yang di bawah 6 tahun ke bawah. Nah, jadi kalau di PAUD itu kita hanya mengenalkan ya Bu, bukan mengajar mereka membaca, berhitung ya, calistung, membaca, berhitung dan menulis. Tetapi mereka itu mengenal dan bersosialisasi saja ya. Nah, itu membentuk karakter mereka ya kan. Nah, itu guru-guru harus mengerti, budak-budak PAUD-nya kan. Nah, bagaimana mereka bisa tahu? Nah, itu tadilah dibuatlah pelatihan, atau ibu-ibu boleh magang ke tempat sekolah yang dianggap berprestasi, atau ibu-ibu boleh ke Tanjung Selor, ke Tarakan, mintalah buatlah program itu ke Pak Kades. Karena apa Bu? Ini bukan sekali aja, tapi selamanya, setiap tahun sudah ini Bu. Nah, jadi kita bersyukur ya Bu, kita dapat bantuan seperti itu dari mendapat program juga dari desa ya. Kita bersyukur. Tepuk tangan dulu Bu. Ya. Karena apa? Selama ini kita istilahnya berdiri sendiri kan Bu. Apa yang kita buat tuh ya kita lah yang mengatur keuangan sekolah, kita lah yang mengatur. Kadang nombok ya. Saya mengerti. Nah, jadi itulah Bu. Kalau bisa ibu-ibu programkan, seandainya di bidang pendidikan tahun ini dapat 2, tahun depannya nanti itu lagi, cari lagi apa lagi. Itu salah satunya Bu ya. Itu salah satu apa-apa yang ibu nanti programkan ya di sekolah itu tentang bidang pendidikan. Lanjut.
di bidang layanan kesehatan atau bidang humas ya. Nah, bidang layanan kesehatan atau humas ini Ibu seperti ini bisa dimasukkan bidan desa ya Pak, bisa masukkan bidan desa dan staf desa kah atau ibu-ibu PKK kah yang di Pokja 4 ya. Di sini juga masuk itu makanan tambahan PMT atau stunting. Nah, kalau di sini kan cuma berapa anunya pautnya, satu aja ya. Berarti ibu-ibu boleh membuat program sampai 1 tahun itu atau 1 bulan 1 kali mereka mendapat makanan tambahan. Ya Pak, bagaimana Pak? Boleh Pak? Boleh sesuai kemampuan tuan. Iya betul. Nah itu boleh kita masukkan setiap bulan 1 kali. Jadi itu bantuan yang membidangi humas dan layanan kesehatan. Boleh dicatat ya, atau langsung nanti dibuat strukturnya, jadi nggak tanya-tanya lagi kan, bagus kita langsung membentuk ya Bu. Ini apa langsung buat kan atau gimana Pak? Enggak.
kalau memang dia tidak punya akte KK, nah dikasih tahulah ke desa. Bagaimana caranya nanti dibuatlah, dilaporkanlah ke orang tuanya. Jadi ini salah satu ini maksudnya agar tim Pokja ini benar-benar memperhatikan pendidikan yang ada di pendidikan anak usia dini yang ada di wilayah kita. Gitu Bu. Boleh juga nanti ibu-ibu tim Pokja ini mendata ke rumah-rumah. Jadi kalau ada anak-anak yang umur 0 sampai 6 tahun atau 4, 3 gitu kan, sampai 6 tahun itu sudah sekolah, nah, kita datangilah orang tuanya dulu. Kita berikan pemahaman bahwa mereka itu kalau diam di rumah, mereka punya otak itu tidak berjalan, diam aja ya. Tapi kalau anak-anak itu kita beri pembelajaran di sekolah ya, apalagi guru-gurunya terlatih ya kan, nah akhirnya otak mereka bisa berjalan ya Bu. Istilahnya kayak apa ya, kayak ini kalau tidak pernah diasah atau parang mungkin ya, kalau tidak pernah diasah lama-lama kan menjadi tumpul. Kan otak anak-anak ini kan Bu, pertama lahir kita lah, manusia itu lahir tuh bermiliaran kita punya otak kayak ini, kayak apa benang-benang lah mungkin ya. Kita nggak ngerti masalah medisnya ya, tapi itu menurut ahli pakarnya itu anak-anak yang lahir itu bermiliaran punya. Nah, jadi kalau sampai ini tidak kita asah, akhirnya otak anak-anak itu berdiam aja, tidak ada rangsangan gitu loh, tidak ada stimulan-stimulan yang mereka dapat, ya kan, hal-hal baru yang mereka dapat. Tapi kalau di sekolah mereka pasti dapat Bu, sedikit banyaknya mereka punya pengalaman, ya kan, pengalaman, terus bisa ini juga diajar dengan benda-benda yang ada di Palu, sopan santunnya, karakter anaknya, ya Bu. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi tentang kesejahteraan dan seni budaya. Nah, seni budaya ini Bu, suatu saat tadi kemarin ya Kades, ada kata Ibu Marlene atau Ibu Bupati, suatu saat nanti kita pasti ada yang namanya lomba. Jadi itu kalau ada lomba di kabupaten atau di kecamatan, kita bisa ngikut. Jadi apakah nanti lombanya itu mereka datang ke sekolahnya masing-masing, terus nanti melihat data-datanya, data undang-undang Palu di desa, ya nanti mereka lihat tuh. Nah makanya dari sekarang datanya itu selain ketua Pokja dan sekretaris ini punya buku, bidang-bidang ini juga harus punya buku, ya. Nah, bidang pendidikan dia punya bukunya sendiri apabila dia nanti punya kegiatan, kan? Dia punya kegiatan, seandainya di bidang pendidikan, dia punya kegiatan nanti sosialisasi tadi, atau dia nanti pergi pelatihan pendidikan, ya, pelatihan pendidik. Nanti ibu buat di situ buku kegiatan pada hari Senin, mengikuti pelatihan. Ibu punya, siapa tahu nanti kita di lomba tentang data, ya kan? Jadi ibu harus punya catatan, ya Bu. Nah, jadi disiapkanlah bukunya, buku data dan buku tahun. Nah, kalau bidang humas dan layanan kesehatan ini boleh itu orangnya dari staf desa Pak, karena ini menyangkut untuk masyarakat kan, ya humas ini. Jadi dia nanti bisa nanti bermitra dengan perusahaan yang ada di wilayah kita.
nanti dengan donatur-donatur yang ada di wilayah kita. Kalau dengan yang Pak yang di Boleh Pak, boleh masukkan. Nah, ini dia kan sampai kalau di bidang pendidikan kan itu berapa orang kan? Otomatis ketuanya kan kepala sekolahnya kan, lalu nanti guru-gurunya itu di bidang pendidikan. Nah, bidang humas dan layanan kesehatan ini itu boleh yang membidanginya di situ staf desa, karena nanti yang menyangkut untuk membuat proposal untuk ke perusahaan. Karena kan butuh biaya ya kan Pak, butuh dana anggaran untuk membuat membuat program-program itu nanti biar berjalan. memang selain perusahaan dan anggaran desa yang ada, bisa kan Bunda Paul ini melakukan proposal untuk misalnya dari mana Sosial itu Pak. ya Kemarin nggak saya dengar penjelasannya seperti itu Pak. Yang sampaikannya jadi artinya murni ya di luar daripada dokter yang ada di luar desa, artinya dia harus boleh aja Bapak kayak mengundang masalah kita atau masalah ini yang disampaikan desa yang sangat minim, akhirnya menjadi ini ada anggaran yang nantinya yang contoh yang cepat yang didangi kan ada apa ya ada dan usia anaknya juga hampir sama. Yang berbeda itu hanya yang betul-betul anak usia masuk itu berapa masuk PAUD? 4 ya, artinya minimal usia 4 ya. Yang tidak ada di sana itu usia 4 tahun ke bawah ya. Di luar daripada itu kalau di posyandu ini mulai dari 0 sampai ke 6 tahun itu ada cuma kalau tidak sampai 5. Dan di PAUD itu sendiri yang tadi di posyandu ini juga datangnya itu ini mana yang tidak ada itu masih karena itu setelah ngobrol dengan saya anak terkadang ini ada anggaran akan berkurang nantinya karena dari itu dari beberapa program yang bisa kalau berbicara saya tidak tahu kalau desa-desa yang lain ada sangat kurang sekali perhatian untuk sekolah di atau ke desa-desa
Bisa itu diselipkan. Run away, and I know, and I know, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. Run away, in time we'll find a place that we call home. They can try anything, we'll make it better together now. Don't be afraid of letting go. I know there's more, we can be free. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. Everything you're fighting for.
lagi, sebenarnya banyak ya Bu. Bisa juga nanti programnya tentang DDTK. DDTK itu nanti di program di bidang kesehatan ini dia punya buku tentang data DDTK anak-anak. Jadi selain di sekolah, bagian bidang kesehatan ini juga mempunyai buku data anak. Jadi tahun ajaran berapa ya Bu? Itu tahun ajaran 2021-2022 data anak-anak nanti dibuat. Terus namanya, lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, ya Bu, itu ada. Mereka juga punya buku data DDTK anak-anak, ya. Nah, itu di bagian kesehatan, ya. Terus di bagian seni budaya juga punya bukunya yaitu tentang kegiatan dan daftar tamu, ya, tamu bisa juga. Nah nanti kalau di bagian ketua Pokja, sekretaris Pokja itu juga punya buku sendiri, ya Bu, punya buku sendiri. Nanti dia punya buku sendiri tentang kegiatan, terus tentang itu tadi buku data, ya, data anggota, ya, data anggota, siapa anggotanya, ketuanya, terus sekretarisnya, Pokja itu punya data masing-masing. Jadi ada bukunya, buku kegiatan, buku tamu, buku data, ya. Terus kalau bagian bendahara, nah ini nanti yang mencatat masukan, dapatnya dari Pak Kades berapa, terus nanti pengeluarannya dikasih ke bidang pendidikan berapa, dikasih ke bidang layanan humas dan kesehatan berapa, diberikan ke bidang perlindungan, kesejahteraan dan seni budayanya berapa, ya. Jadi mereka ini Bu ada personal ya? Iya, seperti itu Pak. Nah, bisa juga nanti di bagian pendidikan ini yaitu mendapat bantuan insentif dari desa. Itu apakah? Iya, boleh nih Pak, diajukan ke desa. Tidak bertentangan Enggak Pak. dengan Diknas? Enggak. Dia bukan insentif namanya ya, tapi namanya ini Pak, pemberian apa nih tadi namanya, honorium kah atau pemberian apa namanya Bu Karol, biasanya kita masukkan tuh. Kalau insentif kan kita sudah dapat dari daerah ya, sama dari provinsi. Bahasanya itu yang harus dicari. Iya. Insentif tidak mungkin. Iya, honorium atau uang jalan ya, transport ya, Bu Karol, uang transport, dana transport namanya, transportasi guru itu. Apakah dia 150 atau 200 setiap bulannya. Tuh. Jadi semangat ya ibu-ibu, tangan dulu bayang. Semangat ya bunda-bunda PAUD. Bu Karol semangat. Kita sudah istilahnya dapat sudah ya dari desa, kita sudah diperhatikan dari gurunya, dari guru sampai ke sekolah kita, sampai lagi ke murid-murid. Nah, jadi gurunya jangan langsung lemah juga, harusnya semangat ya, semangat terus tentang
kota ada yang enggak kita lihat kota pendidikan anak. Ini Bu, Ah, ibu-ibu di desa kami ini kan bukan tidak ada. Banyak selain mereka sebagai tunggal paut, salah satu dari mereka misalnya mereka masuk di dalam
Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. I know this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.